Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Sehat ya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan mempelajari lagi materi biologi tentang fungi. Nah, fungi ini sering kita kenal dengan jamur. Nah, apakah jamur ini sama seperti tumbuhan atau berbeda? Nah, maka kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari fungi dan klasifikasi fungi serta manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari fungi. Nah, ciri-ciri dari fungi yaitu eukariotik. Eukariotik ini merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Jadi di dalam tubuhnya itu, fungi itu sudah memiliki membran inti. Ciri yang kedua itu, fungi tidak memiliki klorofil. Inilah yang membedakan mengapa tumbuhan dan fungi itu tidak termasuk dalam kingdom yang sama. Tumbuhan termasuk ke dalam kingdom Plantae dan fungi termasuk ke dalam kingdom fungi sendiri. Nah, inilah yang membedakannya. Jadi, fungi ini bersifat heterotrof karena dia itu tidak memiliki klorofil dan berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan itu bersifat autotrof dan mereka bisa membuat makanan sendiri karena mereka mempunyai klorofil. Yang ketiga ini, jamur membentuk hifa. Nah, sel jamur ini berderet membentuk benang-benang halus atau yang sering kita sebut dengan hifa. Nah, hifa-hifa ini berkumpul dan nantinya akan membentuk miselium. Nah, miselium itu sendiri adalah kumpulan dari hifa-hifa dari sel jamur tersebut. Yang keempat adalah uniseluler atau multiseluler. Nah, contoh uniseluler itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan yang multiseluler itu contohnya pada jamur Basidiomycota. Nah, yang kelima, jamur memiliki dinding sel berupa zat kitin. Nah, berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan memiliki dinding sel dari selulosa, lalu bakteri memiliki dinding sel dari peptidoglikan. Nah, kalau jamur ini sendiri mempunyai dinding sel dari kitin. Selanjutnya, jamur itu tidak berflagel, berbeda ya dengan bakteri. Nah, bakteri itu umumnya memiliki flagel, namun jamur sendiri tidak berflagel. Selain ciri-ciri yang ada di sini, jamur juga bersifat saprofit dan parasit. Nah, kalau saprofit ini, jamur memiliki kemampuan untuk menguraikan bahan-bahan yang sudah mati untuk menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Dan parasit juga, nah parasit dia itu mengambil nutrisi dari inang yang ditumbuhinya, misalnya pada tumbuh-tumbuhan yang masih hidup. Setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri dari jamur, sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi dari jamur itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada Zygomicota. Nah, Zygomicota ini merupakan jamur yang ciri-cirinya itu pertama, hifanya itu tidak bersekat. Nah, berbeda dengan jamur-jamur selanjutnya, yang pertama ini Zygomicota, mereka itu tidak punya sekat. Nah, lalu dalam hifa-hifanya ini mereka itu mempunyai inti-inti dari sel tersebut. Nah, hifa yang tidak memiliki sekat ini atau septa, mereka itu bisa dibilang mempunyai hifa senositik. Yang kedua, Zygomicota ini bersifat saprofit dan parasit. Lalu yang ketiga itu, tubuhnya itu ada yang uniseluler dan multiseluler. Nah, yang keempat ini, Zygomicota itu habitatnya di terestrial, yaitu di daratan. Lalu yang kelima itu membentuk zigospora. Nah, pada reproduksi seksual, mereka itu membentuk zigospora. Namun pada reproduksi aseksual, mereka itu membentuk sporangiospora. Contoh dari jamur Zygomicota adalah Rhizopus sp dan Mucor. Rhizopus itu sering kita kenal dalam pembuatan tempe. Nah, Mucor ini dalam saprofit pada roti. Nah, tadi divisi yang pertama itu Zygomicota. Sekarang kita belajar tentang Ascomycota. Nah, berbeda dengan Zygomicota, Ascomycota ini memiliki hifa yang bersekat dan berinti banyak. Jadi, di setiap septa ini mereka itu mempunyai inti sel yang banyak. Bisa dilihat ya di sini gambarnya. Lalu yang kedua ini, Ascomycota bersifat uniseluler dan multiseluler. Jadi sama seperti Zygomicota tadi, Ascomycota ini mempunyai tubuh yang uni dan multiseluler. Lalu yang ketiga itu sama seperti tadi ya, Ascomycota ini memiliki habitat terestrial atau hidup di daratan. Yang keempat ini, Ascomycota membentuk ascospora dalam reproduksi seksual. Nah, kalau reproduksi aseksualnya mereka membentuk conidiospora. Lalu yang kelima ini mereka itu bersifat saprofit, parasit, dan simbiosis. Nah, simbiosis pada Ascomycota ini contohnya dengan alga akan membentuk lihem.
Lalu contohnya itu dalam Ascomycota ini yang sering kita kenal ada Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini itu untuk pembuatan tape ya. Jadi lagi dalam pembuatan tape. Lalu yang kedua ini ada Aspergillus sp. Nah, ada Aspergillus wenti yang sering kita kenal dalam pembuatan kecap. Kemudian di sini ada gambar seperti bunga. Nah, di sini itu merupakan Penicillium camemberti dalam pembuatan keju. Divisi yang ketiga dari jamur adalah Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini jamur yang sering kita konsumsi setiap hari. Nah, contohnya ini, mereka itu mempunyai hifa bersekat dan berinti satu. Berbeda ya dengan Ascomycota tadi. Nah, Basidiomycota ini, dalam setiap sekatnya, mereka itu mempunyai satu inti. Dan mereka itu memiliki bentuk multiseluler. Jadi, memiliki banyak sel di dalam tubuhnya. Lalu yang ketiga ini sama seperti Zygomycota dan Ascomycota, Basidiomycota ini bersifat terestrial atau habitatnya di daratan. Yang keempat ini Basidiomycota membentuk Basidiospora. Berbeda ya dengan Zygomycota, mereka membentuk Zygospora dan Ascomycota membentuk Ascospora. Nah, Basidiomycota ini membentuk Basidiospora untuk reproduksi seksualnya. Nah, reproduksi aseksualnya mereka menggunakan Conidiospora. Lalu yang kelima, mereka bersifat saprofit. Nah, mereka menguraikan tumbuhan yang sudah mati untuk menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Contoh dari Basidiomycota adalah Volvariella volvaceae dan Auricularia polytricha. Nah, Volvariella ini merupakan jamur merang ya. Nah, jamur yang sering kita konsumsi. Selanjutnya ada Auricularia. Nah, ini tuh jamur kuping yang sering kita konsumsi juga ya setiap hari. Basidiomycota ini mempunyai ciri mereka itu mempunyai tubuh dan batang seperti tumbuhan. Jadi, mereka ini rata-rata itu memiliki bentuk yang makroskopis. Nah, selanjutnya ada Deuteromycota. Nah, divisi jamur yang keempat ini memiliki ciri hifanya bersekat. Nah, jadi hifa jamur Deuteromycota ini memiliki sekat-sekat di antara hifanya. Lalu yang kedua ini mereka itu bersifat uniseluler dan tubuhnya memiliki satu sel. Lalu yang ketiga ini bersifat terestrial. Mereka ini habitatnya sama seperti jamur-jamur sebelumnya, yaitu di daratan. Lalu yang keempat, mereka itu bersifat saprofit yang menguraikan dan parasit yang menempel pada inang. Nah, Deuteromycota ini belum diketahui reproduksi seksualnya karena mereka merupakan jamur yang paling primitif daripada jamur-jamur sebelumnya. Nah, reproduksi aseksualnya mereka menggunakan Conidiospora sama seperti jamur Ascomycota dan Basidiomycota. Contoh dari jamur Deuteromycota adalah Epidermophyton. Nah, ini tuh parasit pada kulit kaki manusia. Lalu yang selanjutnya ada Candida albicans. Itu akan menyebabkan keputihan pada perempuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang lihen dan mycorrhiza. Nah, lihen ini merupakan simbiosis antara jamur dan alga. Bisa dilihat ya, kalian kalau misalnya melihat pohon besar, mereka mempunyai bercak seperti ini di batangnya. Nah, itu tuh namanya lihen. Nah, ini tuh merupakan indikator udara bersih. Bila dalam suatu lingkungan itu udaranya masih bersih, pasti pohon-pohon tersebut akan ditumbuhi dengan lihen. Selanjutnya ada mycorrhiza. Nah, mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara jamur dan akar. Nah, bisa dilihat ya di sini. Jadi, di dalam akar-akar tumbuhan ini ditumbuhi dengan jamur. Bisa dilihat di sini, bila diperbesar dengan mikroskop, penampakannya akan seperti ini. Nah, dalam pembelajaran kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa fungi ini memiliki 4 divisi berdasarkan struktur tubuhnya. Yang pertama itu ada Zygomycota, yang kedua ada Ascomycota, yang ketiga ada Basidiomycota, dan yang keempat ada Deuteromycota. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat ya. Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.